Chelsea's going to win. How much? 3-0. 3-0? Yeah. Di bawah kendali Bowley, Chelsea malah menjadi tim pesakitan musim ini, di mana selain hampir dipastikan tidak akan mendapatkan gelar, mereka juga terancam tidak akan bermain di Eropa musim depan. Tentu ada beberapa faktor mengapa hal itu bisa terjadi, dan semua akan terangkum dalam kronologi berikut ini. Saat Chelsea perlahan mulai menjadi tim lawak, entah di ajang domestik maupun Eropa. Ya, perpindahan kepemilikan dari Roman Abramovich ke Todd Boehly tentu menjadi perpindahan yang cukup menggemparkan tahun lalu. Karena Abramovich akhirnya melepas Chelsea, tim yang telah ia miliki sejak tahun 2003. Fans Chelsea tentu berharap agar Boehly mampu melanjutkan hegemoni The Blues dalam persaingan perebutan gelar juara. Tak hanya itu, mereka juga berharap agar Boehly juga mau jor-joran dalam membeli pemain. Karena kebiasaan itu sebelumnya telah dilakukan oleh Roman Abramovich selama menjabat sebagai pemilik Chelsea. Harapan dari fans The Blues akhirnya dituruti oleh Boehly. Ya, di bursa transfer pertamanya, dirinya langsung mengeluarkan banyak uang untuk membeli beberapa pemain. Dan hal itu berlanjut di bursa transfer selanjutnya di bulan Januari lalu. Jika di total sudah hampir 10 triliun yang dikeluarkan oleh Boehly hanya untuk membeli pemain saja. Namun sayang, uang sebesar itu ternyata tidak membuat Chelsea menjadi tim yang lebih baik. Karena di musim ini, mereka menjalani musim yang begitu sulit dan harus berada di papan tengah klasmen. Imbasnya mereka terpaksa memecat Thomas Tuchel di awal-awal musim ini. Dan kemudian digantikan oleh Graham Potter, sosok yang sebelumnya dianggap sukses waktu menangani Brighton. Di bawah kendali Potter ternyata sama saja, bukannya membaik, mereka malah terbenam dan semakin sulit untuk mengejar slot di pentas Eropa. Tak mau hal itu berlanjut, Potter akhirnya juga dipecat. Beberapa nama pun langsung dirumorkan bakal menunggangi Chelsea seperti Louis Enrique dan Julian Nagelsmann. Namun bukan mereka yang akhirnya dipilih, karena Chelsea akhirnya memilih Frank Lampard. Sebuah keputusan yang tentunya mengejutkan. Karena selain pernah dipecat oleh Chelsea, musim ini Lampard juga gagal saat bersama Everton. Benar saja, saat ditangani Lampard kembali, Chelsea tetap tidak berubah. Bahkan dalam 3 pertandingan pertama, semuanya berakhir dengan kekalahan. Yang pertama kalah dari Wolverhampton, kedua dari Real Madrid, dan terakhir yang baru saja terjadi saat mereka kalah dari Brighton and Hove Albion. Kekalahan yang membuat Chelsea kini berada di peringkat 11 klasmen, dan kekalahan itu juga membuat The Blues tak pernah menang dalam 5 pertandingan terakhir di pentas Premier League. Gross back onto his left, across it goes. Welbeck's there, and Danny Welbeck again at Stamford Bridge pulls Albion level. Infield he goes, Enciso lining it up, Enciso! What a strike from Enciso! Glorious! A goal of the season. Sementara itu, menyikapi timnya yang kembali meraih kekalahan, Lampard percaya jika Chelsea masih bisa tampil lebih baik di laga berikutnya. Dan keyakinan itu disampaikan oleh Lampard usai pertandingan. Orang-orang akan membicarakan 3 kekalahan, tetapi saya memikirkan kinerja dan kemudian kemenangan akan datang. Hari ini kinerjanya tidak layak untuk menang. Kemenangan akan datang jika kita bisa tampil lebih baik, kata Lampard pada situs resmi Chelsea.
Lebih lanjut, kekalahan Chelsea atas Brighton tentu gagal membuat mereka mendapatkan motivasi dalam persiapan menghadapi Real Madrid. Ya, Enzo Fernandez dan kawan-kawan harus menghadapi misi sulit karena di leg pertama mereka kalah dengan skor 2-0. Laga melawan Los Blancos sendiri akan berlangsung pada Rabu dini hari mendatang dan tentunya akan menjadi ujian berikutnya bagi Frank Lampard sebagai pelatih baru dari Chelsea.